Halo teman kece, how are you today? I hope you're having a fabulous day today. Ketemu lagi nih dengan Kak Jihan untuk membahas soal kelas 9 dengan topik Information Report Text, Plants, Animals, Technology, or Natural Phenomena. But first, let's read the text together with Kak Jihan. Turns out, people can sicken animals. Normally, doctors worry about how human illness will spread between people. But germs shed by people or their pets can sometimes sicken wildlife too. And sometimes those germs may hit wild animals as hard or harder than they do people. This is something that Melissa Miller has been studying for the California Department of Fish and Wildlife in Santa Cruz. As a veterinary pathologist, she studies animals to figure out what has sickened or killed them. She and her coworkers think of microbes as biological pollutants. Human or animal feces is usually the source of these germs that can wash into rivers and the ocean. Natural wetlands can help slow the flow of polluted water. This gives beneficial bacteria in stream water the time they need to break down pollutants. But people have been converting wetlands into farms and towns in many areas. Now pipes and culverts move more quickly through what used to be slowly draining wetlands. The result, says Miller, germs that typically live in land animals and people may end up sickening ocean mammals. These may include sea otters, sea lions, and whales. In the past few years, Miller and other researchers have discovered that sea otters. Many were infected with a microbe called Toxoplasma gondii. These germs can cause nerve damage or including blindness and retardation in people. It can cause deadly brain damage in otters. Miller and her co-workers now regularly examine the brains of dead California sea otters for signs of this infection, such as swelling and scarring. Feces of infected land animals, especially cats, can spread the microbe. Rains can wash those feces and the germs they harbor into the ocean. Clams, mussels, crabs, and other filter-feeding animals can then ingest the germs. Animals that eat those filter feeders can pick up the germs. We think that is a big method by which sea otters are getting exposed, explains Miller. Sea otters can tell us a lot about the health of the environment, Miller says. One reason, these animals eat a quarter of their weight in food every day. She likens that to a 160-pound person eating 40 pounds of hamburgers every single day. Their large appetites and their living close to shorelines make sea otters particularly vulnerable to pollutants that wash off the land. What otters are trying to teach us is that as much as we think pollution is going to go away, it actually just gets sent downstream and comes back to haunt us, says Miller. Now for the question, which of the following best describes how the author presents the main idea in the text? Before answering the question, let's translate the text together in bahasa. Ternyata, manusia dapat membuat hewan sakit. Biasanya, dokter mengkhawatirkan tentang bagaimana penyakit manusia akan menyebar di antara orang-orang. Tetapi, kuman yang ditularkan oleh manusia atau hewan peliharaan mereka terkadang juga dapat membuat hewan liar sakit. Dan terkadang, kuman itu menyerang hewan liar sama buruknya atau bahkan lebih buruk dibandingkan dengan manusia. Masalah inilah yang menjadi sesuatu yang telah dipelajari oleh Melissa Miller dari Departemen Perikanan dan Satwa Liar California di Santa Cruz. Sebagai ahli patologi hewan, ia mempelajari hewan untuk mencari tahu apa yang membuat mereka sakit atau mati. Ia dan rekan kerjanya menganggap mikroba sebagai polutan biologis.
Kotoran manusia atau hewan biasanya menjadi sumber kuman yang dapat terbawa ke sungai dan laut. Lahan basah alami dapat membantu memperlambat aliran air yang tercemar. Ini memberikan kesempatan bagi bakteri baik di dalam air sungai untuk menyaring polutan. Tetapi orang-orang telah mengubah lahan basah menjadi lahan peternakan dan perkotaan di banyak daerah. Saat ini, pipa dan gorong-gorong mengalirkan air dengan cepat dibandingkan sebelumnya melalui lahan basah. Hasilnya, kata Miller, kuman yang biasanya hidup di hewan darat dan manusia membuat mamalia laut sakit. Mamalia tersebut meliputi berang-berang laut, singa laut, dan paus. Dalam beberapa tahun terakhir, Miller dan para peneliti lainnya telah menemukan berang-berang laut yang mati. Banyak berang-berang yang terinfeksi mikroba bernama Toxoplasma gondii. Kuman ini dapat menyebabkan kerusakan saraf, termasuk kebutaan, dan keterbelakangan mental pada manusia. Kuman ini juga dapat menyebabkan kerusakan otak yang dapat membunuh berang-berang. Miller dan rekan kerjanya sekarang secara teratur memeriksa otak berang-berang laut California yang mati untuk mencari tanda-tanda infeksi ini, seperti pembengkakan dan luka. Kotoran hewan darat yang terinfeksi, terutama kucing, dapat menjadi sarana penyebaran mikroba tersebut. Hujan dapat membasuh kotoran dan kuman yang tersembunyi ke laut. Kerang, remis, kepiting, dan hewan penyaring lainnya dapat juga menelan kuman-kuman tersebut melalui air. Hewan-hewan laut yang memakan hewan penyaring tersebut dapat juga menelan kuman-kuman dari hewan penyaring. Kami yakin metode ini dapat secara signifikan membuat berang-berang tidak terlindungi, kata Miller. Berang-berang laut memberikan banyak informasi mengenai kesejahteraan lingkungan, seperti kata Miller. Salah satu alasannya adalah berang-berang mengonsumsi 1/4 makanan dari berat badannya setiap hari. Jumlah makanan berang-berang sama saja dengan seseorang dengan berat 72 kg yang makan 18 kg hamburger setiap harinya. Nafsu makan mereka yang sangat besar dan habitat mereka yang dekat dengan garis pantai membuat berang-berang laut sangat rentan terhadap polutan yang hanyut dari daratan. Apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran adalah sebanyak yang kita kira polusi akan hilang, pada akhirnya polusi hanya akan dikirim ke hilir dan kembali mengancam kita, kata Miller. Dari bacaan tersebut, pada soal ditanya, mana dari pilihan jawaban berikut ini yang paling menggambarkan bagaimana penulis menyampaikan gagasan utama dalam teks? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita cermati isi teksnya terlebih dahulu. Di awal teks, kita diberitahu tentang dugaan para ahli bahwa kuman dari kotoran manusia dan hewan dapat tersebar ke perairan dan membuat hewan-hewan liar di sana sakit. Nah, selanjutnya dibahas tentang pipa air dan gorong-gorong yang membawa air yang mengandung kuman-kuman dari manusia dan hewan darat ke laut, yang kemudian menyebabkan hewan-hewan laut sakit. Berikutnya diceritakan tentang penemuan para ahli mengenai bakteri manusia dan hewan darat yang ditemukan pada bangkai berang-berang laut. Di akhir teks, diberikan kesimpulan dari para ahli bahwa polusi yang dibuang keluar pemukiman manusia sebenarnya tidaklah menghilang, melainkan kembali lagi untuk mencelakai manusia. Pesan utama penulis terdapat pada akhir teks, sedangkan ide-ide pendukung diberikan di awal dan sepanjang teks. Nah, sekarang mari kita analisa pilihan jawaban berikut ini. Pilihan jawaban A. The author describes a present situation that contradicts the generally accepted views about how illness spreads. Penulis menggambarkan situasi yang terjadi saat ini yang bertentangan dengan pandangan umum tentang penyebaran penyakit. Memang di awal teks disebutkan, normally, doctors worry about how human illness will spread between people. Kalimat ini artinya, biasanya, dokter khawatir tentang bagaimana penyakit manusia akan menyebar di antara manusia. Tetapi, nyatanya, penyakit manusia bisa juga menyebar ke hewan-hewan liar. Namun, pernyataan ini belum mencakup pesan utama penulis tentang proses terjadinya penyebaran kuman ini, yaitu lewat saluran air dan gorong-gorong. Jadi, pernyataan ini salah ya teman-teman. Pilihan jawaban B. The author presents a theory about the causes of wildlife sickness.
but has yet to back it up with solid evidence. Penulis menyajikan sebuah teori tentang penyebab penyakit hewan-hewan liar, tetapi masih belum mendukungnya dengan bukti yang kuat. Teori yang dimaksud adalah penyebaran penyakit manusia dan hewan darat ke hewan laut melalui sistem saluran air dan gorong-gorong. Dalam teks, penulis sudah memberikan bukti yang kuat untuk mendukung teori ini. Bukti tersebut adalah keberadaan kuman-kuman yang biasanya hidup di tubuh manusia atau hewan-hewan darat, di tubuh berang-berang laut. Jadi, pernyataan ini salah ya teman-teman? Pilihan jawaban C. The author shares the findings about the harm that human sanitation system brings to wildlife in rivers and oceans. Penulis membagikan penemuan tentang bahaya yang dibawa sistem sanitasi manusia kepada hewan-hewan liar yang hidup di sungai dan laut. Sistem sanitasi yang dimaksud adalah pipa air dan gorong-gorong yang membawa limbah termasuk kotoran manusia dan hewan darat ke perairan. Limbah ini mengandung kuman-kuman yang kemudian menyerang hewan-hewan laut. Ini adalah pesan utama penulis yang disampaikan dalam teks. Jadi, pernyataan ini benar ya teman-teman? Pilihan jawaban D. The author delivers a warning and suggests solutions to prevent further detrimental impacts from human waste. Penulis memberikan peringatan dan menyarankan solusi untuk mencegah dampak yang merugikan dari kotoran manusia. Pernyataan tidak tepat ya teman-teman, karena dalam teks tidak ada solusi permasalahan yang diberikan. Nah, dari penjelasan tadi, kira-kira apakah kalian bisa tebak mana pilihan jawaban yang benar? Ya, betul sekali teman kece, kalian sungguh luar biasa. Jawaban yang paling benar untuk soal di atas adalah pilihan jawaban C. The author shares the findings about the harm that human sanitation system brings to wildlife in rivers and oceans. Nah, gimana menurut kalian? It's easy, right? Kak Jihan punya satu soal lagi nih yang bisa kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Don't forget to like, comment, and subscribe, and don't forget to share this video to your friends. Visit our website di kejarcita.id karena ada ribuan soal yang dilengkapi dengan pembahasan yang pastinya bisa banget kamu pelajari. Jangan lupa untuk download aplikasi Kejar Cita di Google Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.